Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatun Nurmasari dengan NIM 2248 2011 80 dari kelas 6D. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai teknologi bahan alam, di mana video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah teknologi bahan alam. Oke, sebelum masuk materi, jadi saya akan menjelaskan sedikit. Materi ini dibuat bertujuan ketika kita ingin membuat suatu produk berbasis bahan alam, itu seperti jamu, kemudian suplemen herbal, obat tradisional, dan lain sebagainya, maka dibutuhkan bahan alam yang berkualitas tinggi dan juga sudah sesuai dengan standarnya. Maka untuk mendapatkan bahan alam tersebut dilakukanlah beberapa proses-proses yang nantinya untuk menuju bahan alam yang berkualitas. Nah, proses-proses inilah nantinya yang akan saya jelaskan di materi ini. Untuk prosesnya itu yang pertama itu bisa dimulai dari pemilihan dan pemanenan bahan. Untuk pemilihan bahan itu meliputi identifikasi spesies, kemudian usia, bagian tanaman, serta lokasi dan musim panen yang dapat mempengaruhi kandungan metabolit dari tanamannya. Pemanenan itu dilakukan pada bagian tanaman yang sudah sesuai seperti daun, batang, akar, ataupun buah dengan mempertimbangkan kebersihan dan juga kesehatan bahannya. Untuk pemilihan bahan sendiri, pemilihan bahan yang tepat itu bisa menjadi dasar keberhasilan ekstraksi senyawa aktif yang diinginkan. Selanjutnya itu ada sortasi, pencucian, dan juga perajangan. Sortasi basah ini dilakukan untuk menghilangkan kotoran dan juga bahan-bahan asing dari tanaman. Sedangkan pencucian menggunakan air bersih itu digunakan untuk mengurangi kontaminasi mikroba. Perajangan sendiri itu dilakukan sebelum pengeringan agar dapat mempercepat proses pengeringan dan juga mempermudah pengemasan nantinya serta penggilingan. Alat yang digunakan untuk melakukan ini harus disesuaikan dengan jenis dan bagian tanaman yang akan diolah. Next itu ada pengeringan simplisia. Pada pengeringan ini dia bertujuan untuk menghilangkan air dari bahan agar mencegah tumbuhnya mikroba dan juga menjaga kualitas senyawa, sehingga senyawa yang dihasilkan juga bisa lebih berkualitas. Untuk metode pengeringan ini mencakup metode sinar matahari, kemudian angin, oven, microwave, dan juga flash drying. Suhu pengeringan simplisia ini harus sesuai dengan standar, yaitu tidak boleh melebihi 60 derajat Celcius, di mana standar ini sudah sesuai dengan aturan Per BPOM nomor 32 tahun 2019 agar senyawa aktif tadi tidak rusak atau terdegradasi. Selanjutnya itu ada pengecilan ukuran dan juga pengaruhnya. Setelah pengeringan, proses selanjutnya itu simplisia itu dipotong menjadi ukuran yang lebih kecil menggunakan bisa itu gunting, pisau, blender, ataupun mortar. Serbuk yang terlalu halus itu bisa menyebabkan penguapan minyak atsiri, pelepasan zat balias, serta menyumbat alat ekstraksi. Oleh karena itu, derajat kehalusan itu harus disesuaikan juga dengan standar dari Farmakopeia Herbal Indonesia. Selanjutnya itu ada garbling, pemeriksaan mutu dan juga pengepakan. Garbling ini merupakan sortasi kering, nama lain dari sortasi kering, yang mana proses garbling itu dilakukan untuk pengeringan untuk memisahkan bagian yang tak diinginkan. Pemeriksaan mutu sendiri itu meliputi identifikasi taksonomi, uji farmakognosi, analisis kimia, fisika, dan juga mikrobiologi. Pengepakan dilakukan dengan mencantumkan label berisi informasi penting dan menggunakan kemasan yang menghindari kelembaban dan kontaminasi. Selanjutnya itu ada penyimpanan simplisia. Setelah proses tadi, barulah dilakukan penyimpanan simplisia. Simplisia itu harus disimpan di tempat yang kedap udara, dingin, dan kering. Gudang penyimpanannya pun harus diperhatikan, di mana gudangnya itu harus tahan panas, dari rayap, dan juga sinar matahari. Faktor-faktor seperti cahaya, oksigen, reaksi kimia internal, dan juga kelembapan itu bisa menyebabkan degradasi senyawa aktif atau terjadi kerusakan senyawa aktif tadi. Oleh karena itu, penyimpanan yang tepat sangat penting untuk menjaga kualitas dari bahan baku yang akan kita hasilkan. Selanjutnya itu adalah proses ekstraksi dan pelarut. Ekstraksi itu dilakukan untuk mengambil senyawa aktif dari simplisia menggunakan berbagai metode seperti metode meserasi, perkolasi, reflux, okletasi, atau ultrasonikasi, dan juga microwave. Nah, setiap metode ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk pemilihan pelarut ini bisa disesuaikan dan didasarkan pada polaritas dan kemampuan melarutkan senyawa target dengan efisiensi dan stabilitas yang maksimal. Oke. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.